Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi kami tentang pembelajaran efektif, bagian aktivitas pembelajaran, dan strategi bertanya. Materi tentang aktivitas pembelajaran akan disampaikan langsung oleh Saudari Rizka Amelia. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amelia, NPM 1811010121. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran yaitu berbagai aktivitas yang diberikan pada proses pembelajaran dalam situasi belajar mengajar. Aktivitas pembelajaran juga dapat dilihat ketika siswa melakukan kegiatan selama pembelajaran. Aktivitas pembelajaran ini dapat didesain dengan tujuan agar memungkinkan siswa memperoleh segala sesuatu yang telah ditentukan, sehingga berbagai tujuan tersebut dapat ditentukan atau dapat tercapai. Selanjutnya yaitu Edgar Dale menyatakan bahwa daya ingat peserta didik terkait pada proses pembelajaran yang dilakukan yaitu yang pertama, peserta didik mungkin mengingat 20% dari apa yang dibaca atau didengar. Yang kedua, peserta didik mungkin mengingat 30% dari apa yang dilihat, mengingat 50% dari apa yang didengar dan juga dilihat. Yang keempat, peserta didik mungkin mengingat 70% dari apa yang dikatakan. Yang kelima, peserta didik mungkin mengingat 90% dari apa yang dilakukan. Ada beberapa contoh mengenai aktivitas pembelajaran. Contohnya yaitu pada aktivitas pembelajaran matematika. Dalam aktivitas pembelajaran matematika terdapat beberapa aktivitas. Yang pertama yaitu aktivitas mempertimbangkan ataupun berpikir. Yang kedua, aktivitas praktik. Yang ketiga, aktivitas interpretasi. Yang keempat, aktivitas memproduksi. Yang kelima, aktivitas menerapkan. Yang keenam, aktivitas mengevaluasi. Dan yang ketujuh, aktivitas mengkreasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya tentang strategi bertanya yang akan disampaikan oleh Saudari Rizka Amalia. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Amalia, NPM 1811010155. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang strategi bertanya. Strategi bertanya merupakan aktivitas yang paling sering dan paling penting yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Kemampuan bertanya merupakan kemampuan utama yang harus dikuasai oleh seorang guru. Dan adapun beberapa tujuan yang dapat dicapai dengan mengajukan pertanyaan. Yang pertama ada meningkatkan minat dan motivasi peserta didik untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengevaluasi persiapan peserta didik dan mengecek pekerjaan yang telah diberikan. Mengembangkan kemampuan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sikap inquiry. Yang keempat, memberikan arah atau petunjuk untuk menyelesaikan masalah. 5. Merangkum pelajaran yang telah diberikan. Mendorong pemahaman mendalam dengan menyajikan keterkaitan yang terbaru. Memberikan peserta didik menemukan hubungan antara konsep dan ide. Menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, guru perlu memahami bagaimana bertanya secara baik dan benar. Juga dipelajari tentang pengaruh dalam pembelajaran di kelas. Dan adapun beberapa kesalahan guru dalam saat bertanya, yang pertama ada mengajukan pertanyaan yang terlalu sulit kepada peserta didik, memberikan rumusan masalah, rumusan pertanyaan yang sulit dipahami peserta didik, atau berbelit-belit atau menggunakan istilah yang kurang dikenal oleh peserta didik. Yang ketiga, melanjutkan pertanyaan walaupun mengetahui bahwa peserta didik kurang memahami materi yang
sedang dibahas. Yang keempat, mengambil jawaban dari peserta didik yang berpartisipasi. Dan yang kelima ada tidak memberikan koreksi terhadap respon atau jawaban yang tidak tepat. Nah, keterampilan bertanya dapat dikelompokkan dalam dua jenis. Yang pertama, keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Tujuan tingkat dasar adalah yang pertama, meningkatkan perhatian dan rasa ingin tahu peserta didik tentang suatu topik. Dan yang kedua, memfokuskan perhatian pada suatu konsep tertentu. Yang ketiga, mengembangkan belajar secara aktif, menstimulasi peserta didik untuk bertanya pada diri sendiri ataupun orang lain. 5. Menstruktur suatu tugas sedemikian rupa sehingga siswa akan belajar optimal. Mendiagnosis kesulitan belajar pada peserta didik. 7. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengasimilasi dan merefleksi informasi. Dan mengembangkan kemampuan berpikir pada peserta didik. Dan yang terakhir ada mengungkapkan pengetahuan peserta didik melalui ide. Keterampilan dasar yang perlu dimiliki atau diperhatikan oleh seorang guru. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Riadus. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riadus Soliha, NPM 1811010358. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Rizka. Hal-hal yang perlu dihindari dalam bertanya, diantaranya 1. Mengulangi jawaban sendiri karena akan menghambat proses belajar, mengurangi kebebasan memberi komentar terhadap peserta didik lain. Lalu yang kedua, menjawab pertanyaan sendiri karena menyebabkan peserta didik frustasi dan membuat perhatian peserta didik berkurang atau menimbulkan salah pengertian dari peserta didik. Lalu yang ketiga yaitu meminta jawaban serentak karena tidak memecahkan masalah dan tidak produktif. Guru juga harus memiliki kemampuan bertanya tingkat lanjut, yaitu kemampuan mengajukan pertanyaan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir kognitif dan mengevaluasinya. Lalu, beberapa hal yang perlu dilakukan untuk membuat pertanyaan yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, rencanakan pertanyaan yang spesifik, 6-8 pertanyaan. Lalu, ajukan pertanyaan dengan bahasa yang jelas dan sederhana, tidak bertele-tele seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu ajukan pertanyaan pada semua peserta didik sebelum memilih siapa yang harus menjawab. Lalu yang keempat, latihan menggunakan waktu tunggu. Yang kelima, mendengarkan secara cermat jawaban peserta didik. Yang keenam, mengajukan pertanyaan lanjutan untuk menimbulkan konflik konseptual. Lalu yang ketujuh yaitu sedikit bicara dan lebih banyak bertanya. Yang kedelapan, menggunakan pertanyaan untuk menghasilkan respon yang lebih sempurna dan kompleks. Lalu yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan yang berbeda untuk mendorong atau memancing respon semua peserta didik. Lalu hal yang sebaiknya dilakukan jika peserta didik memberikan jawaban yang benar. Yang pertama, memberikan penghargaan, setidaknya dengan mengatakan jawaban yang bagus gitu. Yang kedua, memberikan petunjuk bahwa peserta didik telah mengarah pada jawaban yang diinginkan. Yang ketiga, menunjuk antusiasme atas jawaban peserta didik. Yang keempat, tidak berusaha menentang atau mematahkan semangat peserta didik dalam menjawab pertanyaan. Nah, yang selanjutnya yaitu hal yang sebaiknya dilakukan jika peserta didik memberikan jawaban yang salah. Yang pertama, memberikan petunjuk agar peserta didik dapat menjawab pertanyaan. Kedua, tidak mematahkan semangat peserta didik dan berkata, tidak atau jawaban kamu salah atau oh tidak benar seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu
tidak mengejek atau membuat lelucon terhadap jawaban peserta didik. Yang keempat, memberikan pertanyaan yang lebih mudah untuk menuntun peserta didik memberikan jawaban yang benar. Lalu, hal yang sebaiknya dilakukan jika guru tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik. Yang pertama, memberikan kesempatan pada peserta didik yang lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Yang kedua, menghargai peserta didik atas pertanyaan bagus yang diajukan. Yang ketiga, tidak merendahkan peserta didik. Yang keempat, menawarkan untuk menjawab pertanyaan pada pertemuan selanjutnya, misalnya dengan mengatakan pada semua peserta didik, coba kamu pelajari permasalahan tersebut dan mengajukan jawaban pada pertemuan selanjutnya gitu. Jadi beralasanlah kitanya. Lalu berikut ini adalah contoh pertanyaan berdasarkan tingkat kognitif taksonomi Bloom yang belum direvisi. Nah, nanti yang sudah direvisi akan dijelaskan oleh Rizkyano. Jadi saya akan menjelaskan satu aja contohnya. Contohnya tingkat mengingat pengetahuan. Contoh pertanyaannya seperti ini. Deskripsikan 4 hal yang harus dimiliki rusa dalam habitatnya agar dapat bertahan hidup. Terus contoh yang kedua, ini masih yang tingkat pengetahuan, berapakah perbedaan waktu antara Indonesia bagian Barat dengan GMT? Nah, untuk contoh-contoh selanjutnya bisa dilihat di halaman 81 dan 82. Lalu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan sendiri, yaitu tentang pertanyaan berdasarkan proses kognitif taksonomi Bloom yang direvisi. Yang pertama, mengingat kembali atau recall. 2, pemahaman, comprehension. 3, aplikasi. 4, analisis. 5, evaluasi. Dan 6, kreativitas. Taksonomi dalam bertanya yang juga dikenal adalah taksonomi Gallagher dan Asser yang dikembangkan pada tahun 1963 untuk membedakan tingkatan pertanyaan. 4 kategori bertanya yang dikembangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan dalam tingkat memori kognitif. Dapat dijawab dengan pemikiran sederhana, mengingat, atau mengenal. Yang kedua, pertanyaan dalam tingkat berpikir konvergen, membutuhkan analisis dan integrasi data dalam menjawab pertanyaan. Namun hanya ada satu jawaban yang tepat. 3, pertanyaan dalam tingkat berpikir divergen, membutuhkan pandangan baru tentang topik yang dibahas. Beberapa jawaban dapat diberikan untuk pertanyaan yang bersifat divergen. Yang keempat, pertanyaan dalam tingkat berpikir evaluatif, membutuhkan penilaian pilihan dan pengambilan keputusan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Rumusan pertanyaan harus diupayakan agar dapat memotivasi peserta didik untuk berpikir. Sebaiknya, guru tidak mengajukan pertanyaan yang dijawab dengan ya atau tidak, kecuali untuk inquiry statement, dan menghindari pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.